Halo lo, apa kabar? Senang sekali ini ketemu di akhir pekan dan ini long weekend ya. Banyak sekali yang menikmati hari libur selama 5 hari. Orang Indonesia biasa ada hari kejepit gitu ya. Oke, tapi tetap saja kami ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Bung Rocky soal politik ya. Nggak ngomongin soal liburan Anda. Soal liburan Anda itu wilayah private Anda ya. Kita ngomongin wilayah publik. Bung Rocky, bulan Januari ini hampir berlalu. Sebelumnya kan kita mendengar dari kedua belah pihak, baik PDIP maupun Gerindra, yang menyatakan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu akan dilakukan pada bulan ini. Namun ketika Ibu Megawati ultah tanggal 23 Januari lalu itu kan Pak Prabowo kirim bunga anggrek kegemaran Ibu Megawati, sebaliknya Ibu Megawati mengirim minyak urut untuk Pak Prabowo. Apa yang kita bisa baca dari peristiwa simbolis tadi dari sisi politis? Karena pertemuan politik ini bolak-balik di apa diumumkan, dinyatakan, tapi nggak terwujud juga. Politik tidak harus dibaca melalui teori-teori yang berat atau uh, kompendium, kumpulan dari analisis yang sangat akademis, tetapi bisa dimulai justru dengan simbol sinyal. Jadi kalau orang mulai merasa ada kirim-kiriman sinyal dan simbol antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, itu menunjukkan memang ada relasi yang sedang dibangun tuh. Pak Prabowo mengirimkan kembang ulang tahun Ibu Mega mengirimkan minyak urut. Itu juga sinyal, atau jangan sebut sinyal, simbol aja untuk memulai satu upaya pertemuan politik. Jadi kelihatannya ada wilayah yang sedang dibuat lumer karena ada ketegangan politik sebelumnya antara Gerindra dan PDIP, karena ada faktor-faktor Jokowi di Gerindra yang justru sedang memusuhi PDIP. Pak Jokowi berupaya untuk menghalangi pertemuan ini pasti kan. Tetapi kita lihat bahwa politik itu tumbuh di dalam satu realitas, yaitu apa yang sudah diputuskan tidak harus dijalankan kan. Yang biasa dalam ilmu politik dalilnya adalah selalu ada jarak antara decision dan election. Waktu decision, Bapak Prabowo Kim Plus itu mengusung Gibran tuh, dan kita mungkin satu waktu akan tahu apa Gibran itu dipilih oleh Pak Jokowi atau dimintakan oleh Pak Prabowo. Tapi kelihatannya kalau kita lihat postur politik pada waktu mulai pencapresan Prabowo kemarin, kelihatannya Pak Jokowi memang memaksakan atau sedikit memaksakan Gibran untuk dijadikan partnernya Prabowo. Tentu akan ada sejarawan yang akan bongkar peristiwa itu. Tetapi setelah itu timbul semacam evaluasi tanpa sengaja. Pasti orang harus evaluasi apakah Gibran berfungsi di dalam membantu Presiden Prabowo. Kelihatannya kurang berfungsi karena Selios itu satu institusi baru yang bagus, yang independen itu mulai memberi penilaian bahwa dalam 100 hari ini bahkan Pak Prabowo hanya dapat poin separuh, 5 itu dari 10. Nah Gibran nggak mungkin dapat 6, 7, 8 kan. Nah Gibran dapat poin 3, itu artinya raportnya buruk sekali kan. Jadi itu kelihatannya semacam fakta baru bahwa pasti opini publik akan mulai mencari keterangan kenapa Gibran tidak bisa berfungsi. Bukankah dia wakil presiden yang bahkan dieluk-elukan sebagai anak muda yang bermutu, anak muda yang pintar, anak muda yang berwawasan. Tapi kenapa Selios, satu lembaga survei yang independen yang didasarkan pada riset akademis dan berbasis pada kekuatan argumentasi intelektual, itu merumuskan bahwa Gibran itu wakil presiden poinnya 3 dari 10, artinya tidak lulus atau bahkan buruk banget kan. Nah kita menduga itu sebagai semacam pretext atau awal untuk memulai evaluasi apakah kabinet ini akan mempertahankan posisi Gibran di situ sebagai apa. Itu pertanyaan yang ya mungkin akan berubah menjadi pertanyaan politik kalau misalnya PDIP meneruskan upaya untuk mempersoalkan kapasitas Gibran misalnya, atau PDIP bahkan masih ingin mempersoalkan hal-hal yang merupakan pelanggaran konstitusi di pemilu yang lalu ketika Presiden Jokowi memaksakan Gibran untuk jadi wakil presiden walaupun melanggar konstitusi. Jadi katakanlah ternyata
pertemuan itu tidak terjadi pada bulan ini. Ini berarti kan mengulang rencana berbagai pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, mulai dari pokoknya sampai waktu itu sebelum deadline-nya kan sebelum kabinet terbentuk, gitu. Tapi nggak terwujud juga. Kita bisa melihat kegagalan itu, saya kira bukan hanya faktor personal di antara mereka, tapi lebih pada faktor internal ya, faktor eksternal maksud saya yang semua pengamat yang menyimpulkan dia faktor eksternal itu ya, adalah Jokowi. Pasti tidak ada masalah secara pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Karena dua-duanya, mereka berdua pernah calon bersama di 2009. Ibu Mega presiden, Pak Prabowo wakil presiden, pernah berada di dalam upaya bersama untuk tampil sebagai pasangan pemimpin Indonesia. Yang kemudian diulangi lagi dalam banyak kesempatan. Undangan Ibu Mega, undangan Pak Prabowo. Jadi kelihatannya memang ada kimia yang tidak mungkin diputus antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Dua-duanya adalah nasionalis. Dua-duanya Ibu Mega dan Pak Prabowo ada pembaca pikiran-pikiran Soekarno. Sekarang Pak Prabowo bahkan kelihatannya punya semacam gagasan untuk menyatukan kembali kekuatan ekonomi dunia ketiga itu antara Afrika dan Asia misalnya, untuk mengulangi sukses Presiden Soekarno memberi jembatan kemerdekaan yang mengakibatkan dekolonisasi di Asia Afrika di tahun 50-an sampai 60-an melalui peristiwa Konferensi Asia Afrika. Jadi Pak Prabowo juga berupaya untuk menghidupkan kembali semacam wacana bahwa Indonesia pernah memimpin dunia dengan. Jadi menurut Anda, jadi tidaknya keduanya itu bertemu, dan tentu pertanyaan berikutnya, apa manfaatnya sih buat bangsa dan negara ini? Jadi kalau ditanyakan terus apakah ada peluang antara Megawati dan Prabowo untuk bertemu, tentu pertanyaannya bertemu untuk apa? Tentu bagi Ibu Mega, pertemuan itu harus menghasilkan semacam sebetulnya kesepakatan, bukan kesepakatan politik sebetulnya, kesepakatan kebudayaan lah minimal, bahwa Megawati tetap punya problem dengan kehadiran Gibran di kabinet Pak Prabowo. Itu semacam kesepakatan kebudayaan. Karena kalau itu mau dijadikan sebagai tagihan agak susah. Tetapi sekali lagi peristiwa-peristiwa kebudayaan yang akan terjadi minggu depan ini, pertemuan Prabowo dengan Ibu Mega, itu implikasi politiknya panjang. Tentu akan ada impact di dalam bahasa tubuh Gibran karena memahami atau mengerti bahwa Ibu Mega senior di situ, demikian juga Ibu Mega, bahasa tubuhnya tentu tidak akan akan terbaca berjarak dengan Gibran yang dianggap sebagai anak kecil sebetulnya. Jadi kita mau coba lihat itu. Tetapi kirim-kiriman pesan ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi memungkinkan atau dimungkinkan oleh sejarah untuk menghidupkan kembali harapan bahwa Gibran akan diterima oleh Ibu Mega. Itu kira-kira versi Pak Jokowi. Tetapi bagi PDIP saya kira agak susah, karena tetap Gibran itu harus dipandang sebagai tokoh yang sedang mempersiapkan diri untuk memperpanjang dinasti Jokowi di 2009 kan. Kan Ibu Mega mengerti itu. Jadi kelihatannya jembatan kultural ini masih harus dibuat kokoh gitu. Tapi oke, kita paham bahwa dalam upaya relasi baru antara Prabowo dan Ibu Mega ke depan nanti, tentu itu akan berakibat berkurangnya kekuatan Pak Jokowi di dalam konstelasi politik. Kan begitu Ibu Mega ketemu Pak Prabowo, maka pasti akan ada semacam kesepakatan melampaui kesepakatan kultural tadi, yaitu kabinet harus begini-begini, kedudukan wakil presiden harus begitu-begitu. Kan itu yang kita sebut sebagai tukar tambah yang masuk akal. Dan bagi PDIP, tentu PDIP ada di puncak sebetulnya menikmati permainan politik hari ini, karena kebutuhan Gerindra terhadap PDIP melampaui kebutuhan PDIP pada Gerindra. Tentu Gerindra membutuhkan PDIP di parlemen sebagai pendukung atau minimal tidak beroposisi pada Gerindra, kan itu dasarnya tuh. Tapi secara filosofis ya bisa kita katakan di dalam lambang Garuda ada perisai yang di ujung kirinya ada kepala banteng.
Nah, Garuda itu adalah simbol dari Gerindra, kepala banteng adalah simbol dari PDIP. Jadi tidak mungkin Garuda itu kosong tanpa perisai banteng di situ. Itu lambang negara itu adalah Garuda dan di pojok kirinya ada banteng. Nah, itu saya kira semacam semiotik baru untuk memperlihatkan bahwa mereka berdua itu tidak mungkin dipisahkan tuh, yaitu Gerindra dan PDIP, atau secara lebih spesifik antara Prabowo dan Ibu Mega. Kira-kira itu hal yang bisa jadi semacam alasan mengapa ada kecemasan di pihak Pak Jokowi memperhatikan relasi yang mungkin akan menggerogoti grip atau genggaman Pak Jokowi pada Gerindra atau pada Kim Plus atau apalagi pada Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo udah memberi sinyal bahwa dia pasti akan melakukan langkah yang berbeda dengan Pak Jokowi, terutama dalam industri proyek-proyek strategis, dalam soal menuntun Indonesia masuk di dalam percakapan politik dunia. Jadi kira-kira akan ada perselisihan secara ideologis antara cara memimpin Indonesia versi Pak Jokowi maupun berbeda dengan versi Pak Prabowo. Nah, sebenarnya siapa yang lebih membutuhkan pertemuan ini? Ya, dalam konteks ini ya, apakah PDIP atau Pak Prabowo? Kalau pertanyaannya siapa lebih butuh, Gerindra butuh PDIP atau PDIP butuh Gerindra, tentu itu pertanyaan yang harus diucapkan secara politis. Tetapi secara faktual, PDIP itu punya kader 3.500 orang tuh, anggota DPRD dan anggota DPR, belum lagi pemimpin daerahnya, yaitu bupati atau wali kota dan gubernur kan. Jadi PDIP memang kokoh dan melebihi partai manapun. PDIP memang didirikan oleh sejarah. Jadi PDIP punya basis sejarah yang kuat, yang melekat di dalam cita-cita untuk memuliakan Wong Cilik, cita-cita dari awal untuk kesetaraan dan kesejahteraan warga negara. Jadi PDIP dengan ideologi Wong Cilik, Marxisme, sudah punya akar sejarah. Dan akar sejarah itu sangat kuat. Megawati pernah didongkel di zaman Orde Baru, tapi dia berhasil mempertahankan partai ini. Dia juga sekarang diacak-acak oleh Jokowi, tapi dia merasa oke, itu semacam ujian untuk vivere pericoloso dalam pengertian Bung Karno, itu tahun menyerempet-nyerempet bahaya. Dan sekarang saya kira PDIP lagi melakukan semacam konsolidasi intelektual untuk memungkinkan pikiran-pikiran Bung Karno itu diaktifkan kembali, melayani problem kekosongan ideologi dan kekosongan gagasan di sistem internasional. Jadi Bung Karno memang punya kapasitas mengantisipasi dunia karena kecerdasannya, sehingga sekarang orang melihat butuh lagi jembatan utara selatan yang pernah didalilkan oleh Bung Karno. Butuh lagi kepemimpinan di antara negara-negara Asia dan Afrika itu karena kesamaan sejarah. Jadi semua itu akan diolah saya kira, karena saya kira saya dengar lagi rakernas partai PDIP, dan itu yang memungkinkan PDIP tumbuh sebagai partai yang berwawasan, bukan sekedar nasional tapi global. Karena Soekarno sendiri menganggap bahwa pikiran-pikiran dunia itu harus juga tiba dikunyah oleh pemimpin Indonesia, supaya Indonesia selalu adalah faktor dalam upaya untuk apa Bung Karno sebut to build the world anew, to build the world anew, menghasilkan dunia baru, itu membangun kembali dunia baru. Kalau saya, Bung Rocky, menduga bukan hanya faktor Jokowi ya yang membuat pertemuan itu tidak segera terwujud, tapi ada faktor pentersangkaan Hasto oleh KPK dan juga oleh politisi dan juga politisi PDI lainnya yang berada dalam daftar panjang KPK di belakang Hasto. Ini membuat pertemuan tersebut tidak kunjung terwujud. Ini kan bukan sekedar bertemu, tetapi itu ada dampak-dampak lain ikutannya begitu. Memang masih ada kasus Harun Masiku di dalamnya, terseret Hasto dan sangat mungkin juga Ibu Ketua Umum PDIP. Tetapi kita membaca politik bukan sekedar di dalam versi yang resmi yang dipaksa-paksakan untuk seolah-olah akan ada gempa bumi politik karena PDIP diincar habis-habisan tuh, dan konsekuensinya panjang. Sangat mungkin juga nanti kongresnya didongkel karena Ibu Mega sudah kasih sinyal bahwa Kongres PDIP akan didongkel. Tetapi kita lihat tadi, kita balik pada problem hari ini. KPK tentu menginginkan ada sensasi. Tetapi
kirim-kiriman sinyal antara PDIP dan Gerindra dalam soal yang satu mengirim bunga, yang satu mengirim minyak urut, itu penanda baru bahwa strategi-strategi untuk mencari keseimbangan politik antara PDIP dan Gerindra pasti akan terjadi. Jadi kelihatannya akan dipaksakan terus supaya PDIP diganggu melalui kasus Harmasiku, tapi fakta-faktanya agak lemah sebetulnya, atau sangat lemah karena ini kasus yang diulang-ulang tuh. Sementara kasus yang relasi yang baru itu mulai terbentuk antara PDIP dan Gerindra. Jadi sekali lagi kita akan saksikan satu transaksi politik baru atau kesepakatan baru yang memungkinkan Gerindra merasa nyaman memerintah karena banyak kesulitan ekonomi dan soal-soal politik yang masih menggantung sampai hari ini, terutama netizen masih sangat ingin melihat supaya di dalam kepemimpinan Pak Prabowo tidak ada intervensi dari Jokowi maupun atau apalagi Saudara Gibran yang diproyeksikan oleh bapaknya untuk jadi pemimpin 2009. Jadi dalam latar belakang itu kita mengerti bahwa kepentingan PDIP dan Gerindra akan bertemu, yaitu membangun semacam jembatan politik supaya selalu ada kesepakatan memelihara harapan ke depan. Dan harapan itu tentu 2009. Jadi dari sekarang percakapan tentang siapa yang akan jadi pemimpin baru di 2009 itu lebih mudah kita analisis bila PDIP dan Gerindra mencapai semacam kesepakatan minggu ini. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.